Anda mau bertanya atau mau ditanya? Mau bertanya, Ustaz. Silakan. Boleh gantian nanya ya? Oke, silakan. Kenapa Ustadz bisa tahu tentang ini ajaran Kristen? Karena saya kepenuhan Roh Kudus, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Cerita Hikmah. Pada tayang video kali ini kita disuguhkan sebuah dinamika perdebatan yang sangat menarik antara Ustadz Yusuf PI dengan seorang pria Kristen. Diskusi ini tidak langsung berfokus pada ranah teologi murni, melainkan bermula dari sebuah pertanyaan fundamental yang dilontarkan oleh sang pria Kristen mengenai motif dibalik langkah Ustadz Yusuf PI yang gencar membedah teks-teks Alkitab. Sang pria menyuarakan keresahan komunitasnya di mana pembongkaran narasi-narasi Bible dianggap sebagai upaya yang memicu kegelisahan dan ketidaknyamanan bagi umat Kristen. Bagaimana videonya? Saksikan selengkapnya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk memberikan dukungan sederhana dengan cara tekan tombol subscribe dan like video ini. Dengan begitu kita bisa menjadikan saluran ini sebagai sarana berbagi ilmu dan kebaikan. Saya doakan yang subscribe tetap istiqomah dan kelak dimasukkan ke dalam surga. Iya, makanya saya tahu tentang ajaran Kristen semuanya. Saya dipenuhi Roh Kudus masalahnya. Boleh bertanya lagi kan? Iya, silakan. Kenapa orang kita Muslim selalu menyudutkan orang Kristen? Kenapa nggak agama yang lain gitu? Baik, Bang. Baik, Anda kan membanding ke agama yang lain, kan gitu? Bentar dulu, Ustaz. Oke, apa kayak gimana? Gimana ya? Ustadz ini mengajarkan yang baik atau yang jahat? Pasti yang baik kan? Kalau yang baik, kenapa dari tadi saya lihat dari penjelasan dari awal hingga dari tadi saya udah tonton. Jadi Ustadz ini menjelaskan, menyudutkan itu yang salah, ini yang benar, ini yang salah, ini yang benar. Terserah lah mana yang benar, itu ajaran masing-masing. Yang saya tanyakan, Ustadz udah belajar, udah tahu, kenapa mesti tanya lagi? Gitu. Ya iya, kalau saya mempertanyakan itu ya berarti ada kesalahan di kitab kau, gitu Bang. Nah, jadi seperti itu. Lalu kenapa? Saya mau, karena kebanyakan khususnya di orang-orang kita ini selalu menyudutkan orang Kristen itu. Dari mana kalian tahu bahwa ajaran Kristen itu salah? Gini. Mana Ustaz tahu bahwa baik. Pertama tidak ada umat Islam gini, Bang ya. Pertama tidak ada umat Islam menyudutkan Kristen, nggak ada. Nah, kalau pertanyaan Anda yang kedua saya jawab. Dari mana Anda tahu bahwa ajaran Kristen itu salah? Itu. Baik. Bang, saya mau tanya ya. Babi, ada nggak yang nyembah babi? Nggak ada. Nggak ada kan? Nggak ada. Nah, itu babi ya? Sekarang, ada manusia menyembah manusia. Betul? Sebenarnya saya nggak mau tanya itu. Bentar dulu, saya biar Anda paham. Ada manusia yang nyembah manusia, betul? Saya tanya, dari mana Ustaz tahu bahwa Iya, biar abang tahu. Ya, saya kan menjawab biar abang paham ya atas pertanyaan Anda supaya terjawab. Kata Anda babi, ya, babi tidak ada menyembah babi. Bentar, ya, babi tidak ada menyembah babi, Anda jawab. Sekarang kata saya ada manusia menyembah manusia, betul? Ustaz, bentar ya, saya potong. Bentar, jawab dulu pertanyaan saya. Nggak ada. Ada kan manusia menyembah manusia? Ada. Oke, berarti manusia yang nyembah manusia, ya, lebih buruk daripada babi yang kagak menyembah babi. Gitu. Bayangkan babi aja Bang, ya, babi aja kagak mau dia menyembah sesama babi. Ini ada manusia menyembah kepada manusia, lebih buruk daripada babi. Aduh, di situ salahnya.
salahnya di situ gitu. Biar Anda ngerti. Ustadz udah ini, kalau memang benar ajaranmu ya udah, akui aja kamu benar. Anda kan bertanya, saya jawab toh. Ya, Kalau memang benar ajaran. itu saya mengajak Anda untuk apa? Untuk berpikir logis gitu, logis. Ya, Hanya di Indonesia ini hanya orang kita, mohon maaf, orang Muslim yang terlalu rasis. noh, Selalu enggak. Kalau di Indonesia, kalau di luar negeri Kristen sangat rasis. Ya, Gitu. Itu mereka kalau memang ada. Oh ya udah, nggak usah bawa-bawa kayak gitu berarti. Nggak usah bawa kayak gitu karena ada perbandingan yang sama gitu. Jadi saya itu ya, Anda bertanya kan wajar saya menjawab kan kayak gitu ya. Kalau Anda bertanya, aduh, maaf, coba kalau Anda mau pintar itu, kalau Anda bertanya, simak perhatikan jawabannya. Setelah Anda perhatikan, Anda pikir gitu. Ustadz pernah makan babi enggak? Ada nggak dicontohin Yesus? Enggak, saya tanya dulu, Ustadz. Iya. Kalau ada dicontohin Yesus, saya makan. Semua yang ada di bumi boleh dimakan, udah jelas udah dibilang sama Tuhan Yesus. Yakin? Yakin? Oh, baik. Sekarang saya tanya boleh? Boleh. Sekarang saya tanya ya. Saya buka ayat kau dulu ya. Oke, bukalah. Semua yang masuk ke mulut boleh dimakan, betul? Oke, nih, buka kamera kau. Mana kameranya? Buka. Kabur. Kan belum ditanya kabur. Ayo, malu kan? Aduh. Iya bang, selamat malam bang. Islam Kristen bang. Saya Kristen bang. Oke, thank you. Ya, silakan. Mungkin ada yang perlu kita bahas sesuai judul atau tidak, boleh silakan. Begini bang, saya mau bertanya bang ya, boleh nggak saya bertanya ini bang? Silakan. Mau tanya. Oke. Kira-kira gini bang, kira-kira syaratnya apa bang supaya umat Islam itu masuk surga? Syaratnya cuma dua kalimat, satu kata dua kalimat. Syaratnya takwa, menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangan Tuhan. Udah beres. Cuman itu aja bang. Mudah. Terus begini bang, kalau membahas kitabnya orang lain, apakah bisa masuk surga juga bang? Kalau membahas kitabnya orang lain, ya tidak secara konteks atau teks di dalam Al-Quran kami itu dicatatkan bahwa tidak masuk surga atau masuk surga, nggak ada. Jadi saya nggak bisa menjawab yang ada-ada gitu. Begini bang, berarti misi abang untuk membahas kitab-kitab orang Kristen itu apa bang? Nah, kalau Anda tanya kayak gitu, ya apakah misi saya? Ya, misi saya untuk menghentikan kekristenan yang menyebabkan toleransi beragama di Indonesia ini jadi hancur. Itu misi saya. Ya, apa yang mendasari saya? Ada 3. Apa itu? 1, ya, di media sosial Al-Quran saya dibahas, Nabi saya dihina oleh orang Kristen. Itu 1, ya. Bukan cuma satu dua orang apologetnya, orang Kristennya, banyak. Ya, kalau mau saya sebutin, Edis, Bom, Kiamat, banyak lagi oknum dari Kristen yang merusak toleransi. Yang mereka kagak bisa baca Quran saya, tapi membahas Quran saya. Lebih baik saya, nih ya, buka kayak gini, pikirkan yang ini di room kalian lah. Jangan bahas Quran saya di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, dari Sabang di lapangan ya bang ya, dari Sabang, dari Aceh sampai Papua, dari Sabang sampai Merauke, jangan ada lagi rumah umat Islam itu diketuk lalu ditawarkan kekristenan. Banyak terjadi, sampai ditangkap Pak RT, sampai diserahkan ke polisi. Lihat di YouTube, banyak banget videonya.
Ini adalah pelanggaran dari aturan negara kita. Dilarang menyebarkan agama kepada yang sudah beragama. Biarkan muslim gitu ya di rumah mereka gitu ya. Untuk apa? Beragama Islam menjalankan perintahnya. Kagak usah ditawarin ketuk pintu. Nanti kalaunya kamu terima ya Kristen minyakisasi terigu indomisasi gitu ya banyak gitu. Itu banyak terjadi bang. Ya kita jangan menutup mata tentang itu. Bukti ada ya di TikTok atau di YouTube pun juga ada. Silahkan Anda cari banyak gitu. Terus yang ketiga ya masalah kosakata yang digunakan oleh Kristen yang diambil dari Islam. Contoh Alkitab. Alkitab itu nama lain kitab saya bang. Al-Quran. Nama lainnya Alkitab. Diambil Kristen Indonesia untuk apa? Untuk menamakan kitab mereka Alkitab. Itu jadi 3 hal kayak gini yang mendasari saya siapa yang mulai kekristenannya. Jadi kalau diperbaiki Kristennya 3 hal ini, maka saya nggak akan lagi bahas lintas agama. Ngapain? Lebih baik saya bahas wudhu ya, hadis kecil hadis besar fikih gitu. Ya, saya begini bang, saya nggak mau menjurus terlalu dalam dan bukan ranah saya juga untuk membahas kitab abang. Tapi saya bisa menggarisbawahi atau bisa saya mengambil inti dari perkataan abang bahwa abang membentengi agama abang supaya tidak terjadi pemurtadan mungkin ya. Permutaan. Enggak. Supaya jangan bukan banyak orang murtad atau bagaimana bang? Bukan. Kalau murtad itu urusan dia. Ya? Kalau murtad itu urusan dia, bagus. Dicabut hidayah untuk dia gitu. Yang saya jaga ini adalah apa? Yang saya jaga itu adalah apa? Kemurnian agama Islam, istilah Islam yang diambil gitu oleh orang-orang di luar agama Islam. Itu yang paling kendala bang ya? Iya. Itu fatal itu. Gini bang, saya sependapat dengan abang bahwa saya juga tidak suka namanya penistaan bang. Apalagi penghujatan apa sama kita bang. Saya juga kan. Jadi memang begini bang, ini masalahnya kita tidak tahu siapa yang memulai dan siapa yang maksudnya siapa yang memulai dan siapa yang mengembangkan hal-hal yang memang sebenarnya intinya menjurus ke penistaan gitu bang. Jadi kira-kira abang sampai kapan mau begini bang? Jadi gini bang ya. Kalau kita lihat di Kristen seluruh Indonesia pakai, artinya dari lembaganya yang memakai. Bukan cuma perorangan lagi. Contoh kosakata Alkitab dan kosakata Allah. Itu udah lembaga. Lembaga Alkitab Indonesia. Kan gitu. Bukan tidak bisa disebut oknum lagi gitu. Nggak bisa. Itu artinya resmi dari Kristennya. Lalu sampai kapan saya mau begini? Sampai saya mati gitu. Kalau mereka ya tetap mengambil istilah-istilah agama saya nggak akan berhenti sampai saya masuk kubur. Gitu. Baik. Saya hargai pernyataan abang, dan saya salut bang. Oke, artinya kira-kira mungkin abang sepakat nggak sama saya bang bahwa abang itu toleransi bang, suaranya lebih dikedepankan atau bagaimana bang? Suaranya putus-putus bang, kayaknya jaringannya. Sikap defensif dari pria Kristen tersebut memperlihatkan sebuah fenomena sosiologis di mana sebagian kelompok enggan jika dogma yang diyakininya diuji secara kritis dan rasional. Terdapat perbedaan kontras dalam merespon ruang uji akademis. Di satu sisi, keterbukaan diskusi berbasis data dianggap ancaman, sementara di sisi lain dijadikan landasan pembuktian. Ketika sebuah keyakinan dipagar rapat dari kajian eksternal, muncul indikasi kekhawatiran akan terbedahnya celah-celah kontroversi atau ketidaksesuaian tekstual di dalam kitab suci tersebut. Rasa tersinggung dan penolakan yang emosional kerap menjadi indikator awal dari ketidaksiapan mental dalam menghadapi pembuktian fakta sejarah dan hermeneutika. Maksud saya begini, Bang. Oke, Bang. Maksud saya begini, Bang. Apakah Abang prioritaskan toleransi atau bagaimana, Bang? Bang, di dalam agama Islam, masalah toleransi itu udah diajarkan sejak kelas 4 madrasah. Umat Islam itu diajarin sejak kecil masalah toleransi dan paham betul apa namanya toleransi gitu. Dan kami juga juga dilarang berdiskusi dengan agama lain dengan catatan apa?
menghina. Karena ada ayatnya, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Janganlah kamu menghina sesembahan orang lain yang mereka sembah selain Allah, karena mereka juga akan menghina Allah tanpa ilmu pengetahuan. Di balik itu, kami juga disuruh berdiskusi. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, berikan mereka pelajaran yang baik, dan ya wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ya, dan berdiskusilah dengan mereka dengan cara yang paling baik. Yang penting tidak menghina, paparkan ilmu, kan kayak gitu. Boleh kita berdiskusi gitu. Kalau menghina di agama saya pun juga dilarang. Masalahnya kayak gitu, Bang. Siap Bang, betul. Saya rasa namanya agama Bang ya, agama itu tidak rusak atau tidak kacau Bang. Jadi memang pada dasarnya kalau memang ada agama yang mengajarkan sesuatu hal yang mungkin menyimpang dari akal atau watak atau dari karakter manusia, itu sebenarnya sudah salah juga. Bagi saya nggak akan menyembah, saya nggak akan anut agama tersebut Bang. Jadi begini Bang. Contohnya kayak gimana tadi? Contohnya kayak gimana? Ya maksudnya ada terjadi penyimpangan-penyimpangan Bang. Satu contoh begini Bang ya, kalau terjadi penyimpangan-penyimpangan, misalnya misalnya begini, ini contoh Bang ya, jangan tersinggung atau apa, saya bukan menjat atau apa ini. Contoh ini, mobil kita sembah misalnya, itu kalau menurut logika kita masuk akal nggak mobil kita sembah Bang? Iya. Contoh aja Bang, itu cara kasar aja Bang, contoh yang kasar saya berikan. Kalau abang menurut abang masuk akal nggak itu mobil kita sembah Bang? Ngapain kita nyembah mobil? Nggak ada perintahnya. Itu contoh aja Bang ya, contoh yang etis bagi saya mungkin saya paparkan Bang. Jadi yang menarik begini Bang, seperti abang mengatakan tadi sebelum saya naik tadi, saya sempat mendengar bahwa abang mengatakan Yesus itu orang berdosa Bang. Betul nggak Bang? Menarik Ini bagi saya, sesuatu yang diambil, kita kira-kira ya, sesuatu yang diambil ya, habis itu tidak dikembalikan, dosa atau tidak itu? Begini dulu Bang, kita harus tahu definisikan dulu mencuri itu apa Bang. Abang tahu nggak itu definisi mencuri? Ya, mengambil tanpa hak milik orang lain, baik secara terang-terangan atau diam-diam. Artinya ada mengambil yang bukan hak kita Bang ya. Kira-kira itu keledai milik siapa Bang? Nah, di situ kan ada dicatatkan milik orang kampung di kampung itu. Coba lihat Tertambat. ayat. Setahu saya nggak ada ditulis di situ Bang, secara eksplisit nggak ada ditulis di situ bahwa milik orang kampung. Ayo kita buka ayatnya Bang. Oh, baik. Buka. Mari kita buka Bang. Pergilah ke kampung itu yang di depanmu itu, kata Yesus. Di situ kamu akan menemukan seekor keledai betina tertambat. Nggak mungkin keledai itu tertambat, Bang. Dia ikat sendiri talinya. Ada nggak dikatakan dari situ aja kita udah tahu ada pemiliknya gitu. Jangan Bang. Itu ditambat apa artinya kalau ditambat Bang? Maksudnya ditambat itu apakah itu ditambat itu sebagai apa? Bukti bahwa kepemilikan Bang. Lah, ditambat itu kan diikatkan di lehernya, lalu ditambatkan di mana? Di dinding. Apa maksudnya Bang ditambat? Kalau menurut Abang, menurut Ustaz PI itu apa maksudnya ditambat Bang? Kalau ditambat itu adalah diikatkan di leher ya, seperti kita memelihara hewan kita kan kayak gitu. Mau kita di tengah rumah kayak ya, kita ikatkan dia, diikat. Gitu. Apakah itu sebagai bukti hak kepemilikan? Lah, kalaunya itu bukan sebagai bukti, lalu siapa yang menambatkan? Bisa gitu keledai. Bentar dulu, gimana sih pikirannya ini ya? Bisakah keledai ikat sendiri talinya? Iya kan aneh ya. Makanya begini Bang, saya bilang ya, tidak ada secara eksplisit dikatakan di situ bahwa domba itu milik masyarakat. Coba Bang, saya masuk Islam Bang, kalau ada di sekarang begini ya, tidak ada eksplisit kata Anda ya, itu milik masyarakat. Sekarang saya mau nanya, gimana keledai itu cara nambatin talinya? Silakan dijelaskan. Kayak gimana? Apakah keledainya berubah dulu jadi manusia atau kayak gimana gitu? Jadi kok bisa tertambat dia gitu? Gini Bang, itu ditambat sebenarnya bukan ditambat, tertambat. Tertambat kan tidak ada di situ dikatakan bahwa siapa yang tambat Bang. Lah, ada nggak dikatakan kalau dia tertambat berarti ada yang melakukan penambatan, gimana sih? Ada nggak dikatakan Bang? Itu kan imbuhannya tertambat.
Yang Tapi kayak nggak ada, gitu. Bang, ya. Berarti ada yang Abang harus menambatkan. Kita Ya harus dijawab fokus, dulu Bang. ya, Anda jawab dulu. Ya, Ada nggak? siapa Ada yang nggak menambatkan bahwa- gitu? Siapa yang menambatkan keledai tersebut? Tidak ada dalam Alkitab dikatakan si A si B yang menambat, Bang. Ingat Ah. itu nggak ada. Oh, nggak ada kan? Iya. Ya, halo. Bagaimana, Bang? Tidak ada di situ si A, si B yang menambatkan. Nggak ada kan? Berarti nggak ada dikatakan situ siapa pemiliknya, Bang, ya? Oh, Ada jadi dia tertambat itu keledainya ikat sendiri gitu. Iya. Tidak ada di situ, Bang. Tidak ada dikatakan keledai ikat dirinya sendiri. Oke, Alkitab coba sekarang jelaskan sama saya agar masuk akal gitu. Bentar. Ya. Jelaskan sama saya ya, seekor binatang ya, jelaskan sama saya. Seekor binatang dia bisa mengikat dirinya sendiri dengan tali gitu. Silakan. Kayak gimana? Binatang apa itu, teman-teman? Keledai kah? Kita nggak usah terlalu Enggak, itu perlu harus dibuktikan kan. Anda membantah terus kan, tidak ada pemiliknya. Enggak. Sekarang saya berikan anonimnya. Gimana cara keledai tersebut menambatkan talinya? Silakan. Bang, kita ikut saja apa yang dikatakan Alkitab. Nggak usah kita bertele-tele, Bang. Dikatakan bahwa baik. Yesus itu berbuat dosa, Bang. Yesus Baik. berbuat dosa. Saya sudah buktikan kepada Abang di mana dikatakan keledai itu milik seseorang. Bang, Kita bisa buktikan, kan? mau keledai itu pemiliknya ada atau tidak? Ya, Bang ya. Berarti Abang sudah berasumsi. Sebentar. Kalau Anda melihat seekor binatang ya yang tertambat ada atau tidak pemiliknya ya. Kalau kita ambil tanpa izin dari orang sekampung di situ, tetap pencurian namanya. Kalaupun itu bukan milik satu orang ya, tapi kata Anda tidak menyebutkan satu orang, artinya milik satu kampung. Iya. Bang, dengarkan saya, Bang. Abang sudah sempat dengan saya tadi bahwa mengambil hak yang bukan milik kita itu namanya mencuri, Bang. Iya. Ini tidak ada dijelaskan kepemilikan siapa pemilik pemilik Oh, keledai ya ini. sekarang saya mau tanya, gimana cara Jawab menambahkannya? dulu, Bang. Jawab dulu, Bang. Siapa pemilik Apa? keledai ini? Siapa pemilik Orang keledai kampung ini? kan di kampung adanya. Mana ayatnya, Bang, dikatakan bahwa orang kampung yang miliknya? Memangnya di laut Mana, gitu Bang? keledainya? Iya, jelas ya, bentar ya, Bang ya. Bentar gini, kalau anda mengatakan memangnya kalaunya ada di laut, itu tertambatnya di laut ya, bukan di kampung ya. Anda bisa katakan ini tidak ada pemiliknya. Coba baca ya. Ini bukankah saya di Alkitab ya? Mana dikatakan di situ, ya. Bang, bahwa Ini Bang ya, pergilah ke kampung kata Yesus, bukan pergilah ke laut, bukan ya. iya memang ke kampung, ke kampung. Artinya apa ya? Kalaupun tidak diceritakan pemiliknya si A si B di sini ya, kalau ada di kampung orang, berarti itu adalah pemilik dari orang kampung tersebut. Tidak disebutkan nama. Bang, Abang akui dulu siapa pemilik itu keledai itu. Kalau Abang Bang. bisa menjawab, berarti Abang sudah berasumsi liar. Siapa pemilik keledai itu? Ya. Enggak, siapa pemilik keledai itu? Siapa pemiliknya? Bentar, kedengaran. Kalau Abang nggak bisa jawab, saya turun, Bang. Baik, saya akan jawab setelah Anda menjawab pertanyaan siapa? saya. Oke. Jawab. Sekarang saya tanya, kalau dia tertambat, siapa yang menambatkan itu? Hal ini sangat bertolak belakang dengan tradisi intelektual di dalam Islam. Ustadz Isupei menegaskan bahwa bagi umat muslim, Al-Quran adalah kitab yang bersifat open challenge, siap dan terbuka untuk diuji oleh siapa saja, kapan saja, dan dari sudut pandang manapun, selama menggunakan basis data ilmiah yang valid. Keberanian Islam dalam membuka ruang kajian kritis berakar pada keyakinan mutlak akan kemurnian dan keautentikan Al-Quran sebagai wahyu teruji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian intelektual dalam Al-Quran tidak pernah menyulut ketakutan, melainkan justru semakin membuktikan kemukjizatan, konsistensi, dan keagungan firman-Nya di hadapan nalar manusia melintasi zaman. Silakan. Tidak ada dikatakan, Bang. Di Alkitab tidak ada dikatakan siapa Nggak ada. pendapat. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada kan? Ya sudah. Berarti nggak ada pemilik, kan? Berarti apa? Artinya apa? Nggak ada pemilik. Artinya apa? Salah satu dari orang di situ ada yang menambatkan kan gitu? Mana Mas. di situ ada seseorang yang menambahkan? Mana, Bang? Baik, nggak ada
seseorang menambatkan keledai ini? Nggak ada. Nggak ada kan? Siapa pemiliknya? Iya. Siapa pemilik keledai itu? Jadi sekarang saya mau tanya. Sekarang keledai itu tertambat, siapa yang menambatkan? Siapa yang menambatkan? Jangan dulu siapa pemiliknya. Kan nanti dulu kita masalah menambat dulu. Siapa yang menambatkan? Siapa yang mengikatkan keledai itu? Siapa yang menambatkan? Di kitab situ tidak ada mengatakan siapa yang menambat. Lalu kenapa dia tertambat? Ikat sendiri kan? Kita tidak tahu. Alkitab tidak menjelaskan. Tidak tahu. Makanya Bang pakai akal gitu Bang ya. Gak mungkin keledai itu. Bang, bentar kita pakai akal dulu ya. Kita pakai akal dulu. Kagak mungkin keledai itu menambatkan dirinya sendiri, nggak mungkin. Pakai akal gitu ya, pakai akal. Alkitab tidak menulis Bang, cuman kita berasumsi. Ya sudah, kalau seperti itu Anda katakan ya, seperti itu Anda katakan itu bukan pencurian, tidak ada pemiliknya. Sekarang saya mau tanya, Siapa pemiliknya? kapan dikembalikannya? Enggak, jawab dulu Bang. Bentar dulu. Kalau Anda saja nggak menjawab, siapa yang menambatkannya? Ada bisa menjawab siapa? Gini bentar, Anda saja kagak bisa jawab siapa yang menambatkannya. Anda menanyakan kepada saya siapa pemiliknya. Coba sebentar, ya Anda jangan berasumsi liar. Sekarang siapa yang menambatkan? Siapa pemiliknya? Siapa menambatkan? pemiliknya itu? Siapa menambatkan? Saya sudah katakan. Keledai itu jadi tertambat, ada yang menambatkan, ada yang melakukan pekerjaan menambat. Ya, Anda bisa kan bahasa Indonesia? Kan? Di ayat itu tidak dituliskan siapa yang menambat. Oke. Ada nggak namanya? Di situ tidak ada yang menuliskan siapa yang menambat. Sekarang dia tertambat itu karena apa? Apakah dia ikat sendiri? Tidak menjelaskan. Jangan berasumsi liar gitu. Yang namanya tertambat, ya coba belajar bahasa Indonesia. Yang namanya tertambat itu adalah diikat. Itu aja. Oke, kita nggak usah lebar. Anda mau menanyakan siapa pemilik keledainya? Siapa yang menambatkannya? Saya tanya balik kan gitu. Ini Ustaz Pei. Aduh. Tolong dengarkan saya. Ustaz Pei sudah sepakat dengan saya bahwa namanya mencuri itu mengambil bukan hak. Betul. Siapa pemilik keledai itu? Siapa yang menambatkan itu? Ustaz Pei sudah mengatakan tadi bahwa Oke, ya. itu berdosa. Apa ini? Bukan hak. Tertambat, terikat artinya ya. Mana di situ secara eksplisit dikatakan bahwa Jadi ya teman-teman ya di sini nih menemukan seekor tertambat. Berarti ada yang mengikat keledai tersebut. Gimana sih? Saya bertanya Ustaz, maaf saya bertanya siapa pemilik keledai itu karena Ustaz sudah mengatakan Ya, saya paham pertanyaan Anda. Saya udah jawab berkali-kali. Anda bertanya kepada saya siapa pemilik keledai itu. Sekarang saya tanya kepada Anda, pemiliknya adalah siapa yang mengikat keledai itu? Iya, makanya jangan berasumsi gitu. Ustaz Pei, tertambat dengan ditambat itu beda. Tertambat dengan ditambat itu beda. Kalau ditambat berarti ada seseorang yang menambat. Kalau tertambat itu di luar nalar kita. Bisa saja itu hewan itu goyang-goyang, sangkut lehernya dan tertambat. Kau paham nggak? Makanya belajar bahasa Indonesia nih, kagak belajar bahasa Indonesia rupanya. Nih, apa itu artinya tertambat? Kau kagak belajar bahasa Indonesia berarti ini ya. Tertambat di Kamus Bahasa Besar Indonesia ya KBBI ya adalah terikat. Iya, kalau tertambat terikat. Ya. Ada yang melakukan tambat. Oke. Sekarang hewan mana yang bisa mengikat diri sendiri? Coba buktikan sama saya. Ustaz Pei, tambat itu apakah sama dengan ada yang melakukan Oh baik, kalau gitu di mana? Di mana di situ dituliskan tertambat sendiri? Ayo, tunjukkan sama saya. Di mana? Ayo, buktikan. Di mana di situ dikatakan bahwa tertambat sendiri? Anda mau berasumsi kayak gimana? Selalu pasti ketemu terus dengan saya gitu. Ustaz sudah ngeyel ini, Ustaz. Bukan ngeyel, bukan. Anda sudah nggak bisa membantah lagi bahwa yang diambil itu adalah milik orang lain gitu. Bukan ngeyel saya nggak apa yang tertulis sesuai dengan bahasa Indonesia ya. Siapa pemilik keledai itu? Ustaz nggak bisa buktikan. Kan sudah saya buktikan. Ya, kata Anda siapa pemiliknya? Yang mengikat, kata saya.
Ah. Karena apa? Kosakatanya tertambat. Anda paham nggak tertambat itu? Tertambat itu kata Anda nyangkut. Bukan nyangkut, tertambat itu ada yang ngikat. Sudah bilang Pak Ustaz, Jadi ya tertambat. gini, saran saya Anda belajar dulu bahasa Indonesia yang betul gitu. Saya ada Ya. saya ada Ustaz Pak. Aduh, belajar dulu bahasa Indonesia yang betul gitu. Tertambat dengan ditambat itu beda. Kalau ditambat itu ada yang melakukan pekerjaan tambat. Kalau tertambat itu belum pasti bahwa ada yang menambat. Ada berarti Tertambat. Tertambat. tertambat dengan ditambat. Tertanggan dengan ditambat. Contoh yang paling Ada imbuhan aja. terbunuh dan dibunuh. Sama gak itu? Terbunuh dan dibunuh. Itu contoh. Terbunuh dan Sama. dibunuh sama gak? Sama-sama mati. saya Caranya beda. Makanya ada bentar. Sama-sama mati, caranya yang berbeda. Kan gitu. Makasih Pak Ustaz. Aduh. Pak Ustaz gak ngerti. Makanya kalau Anda membedakan terbunuh dan dibunuh aja kagak bisa, kayak gimana? Terbunuh dan dibunuh itu sama-sama mati, kan gitu. Dikutuk dan terkutuk, sama-sama terkutuk, caranya beda, ya. Makasih Bang As, ya. Aduh, ya. Dasar emang ya. Apa coba teman-teman? Ya, di sini ya. Yang dimaksud tertambat adalah terikat. Ini Kamus Besar Bahasa Indonesia loh ya. Ngotot dia. Katanya kata ter itu bisa terjadi tidak sengaja, kan kayak gitu. Kan maunya kayak gitu. Ya sudah, kalau terjadinya tidak sengaja, ya di mana di situ dikatakan bahwa dia tertambat. Ayo. Gimana? Kalau tidak sengaja, ya bukan tertambat. Udah botol ngotot pula, ya. Hikmah teragung yang dapat kita petik dari perjumpaan ini adalah bahwa kebenaran yang sejati dari Sang Pencipta tidak akan pernah gentar menghadapi ujian ilmiah maupun analisis tekstual. Kitab suci yang murni justru akan semakin terpancar kebenarannya ketika dibedah secara kritis, sedangkan dogma yang rapuh akan senantiasa berusaha menghindar dari panggung pembuktian. Terima kasih telah menyimak ulasan teologis yang mencerahkan ini hingga akhir. Mari terus dukung saluran ini dengan tekan tombol like dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.